Bapak Ibu, nek sampun pun wasilah pun sampean melampau zikir. Apakah sampean awali zikir jari la ilaha illallah? Nek sampean awali koyo ngono sistem ngeten. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha itu kepala kita tarik ke kanan, ke atas, pas illallah ucapkan ke hati. Wes, iku jari. Kemudian zikir siri. Berapa hitungannya jari? Sak kersa jenengan. Terus siri. Siri bagaimana sistemnya? Oke, kita mengikuti jantung apa napas? Napas. Yang paling mudah napas. Napas itu ya keluar ya masuk. Ketika kita narik napas, hati sampean harus mengucap hu. Hu itu huruf hu ini loh Pak ya. Hu. Kita keluar Allah. Hu. Allah. Jadi alif lam lam ha. Iki lak gandeng toh? Gandeng. Hu Allah. Dengan hitungan yang tidak ditentukan. Terserah jenengan. Iku dzikir jari. Dzikir siri. Otomatis sampai nih ke prosesnya mlebu nang latifah pitu. Saya pernah tesis terkait ini, bahkan sampai kalau nggak salah hampir 1 tahun Pak, hampir 1 tahun. Memang tak desain, saya membuat 1 tandon ya, terus tandon itu saya kasih keran untuk air turun. Naiknya itu air itu didorong sanyu. Di bawah itu Pak saya kasih batu yang sangat keras, sangat keras. Lah turunnya air itu tidak ngerojok, netes. Mungkin 1 detik, 1 detik, 1 detik. Perkiraan kulo kira-kira 1 tahun membentuk 1 lubang pada diri batu itu tadi. Padahal batu ini keras Pak. Kulo angen-angen. Akal kulo tafakur. Apa maksudnya ini ya? Ternyata Allah menjawab, begitulah orang yang berzikir padaku. Walaupun awalnya susah, jangan pernah berputus asa. Terus, lakukan terus. Lama-lama akan tembus. Bolong Pak ini. Sampai Rasulullah sendiri loh Pak diberikan taklim pelajaran Allah wahyu lewat surat Al-Insan 2526 apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad berzikirlah kau mulai pagi sampai sore. Posisi siang Pak Ibu berarti posisi jasad itu kita kerja berinteraksi dengan urusan dunia. Pagi sampai sore itu adalah nisbat karena terang, oleh terang karena matahari datang. Artinya apa? Kita di dalam diri kita itu bersinggungan langsung dengan urusan duniawi ya. Niki lo Kanjeng Nabi tetap manahipun dikongkon zikir. Apapun dirimu itu menghadapi kondisi dengan jasad iki berinteraksi dengan kemewahan dunia, berzikirlah terus Muhammad. Terus wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam berarti gelap Pak nggih. Gelap berarti sunyi. Sunyi berarti kita itu jasad tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Itu pun diperintahkan untuk berzikir lailan tawilan. Ada tawil. Tawil itu panjang Pak. Panjang.
disebut malam itu Pak, awaluhu ghurubus syamsi, surupe sengenge maghrib iku wis disebut malam. Sampai kapan? Tulu usyamsi, munculnya srengeng itu disebut malam. Itu beliau Rasulullah menggunakan waktu-waktu itu untuk beruzrah pada Allah. Bahasanya gini, wa minal laili fasjud. Makna fasjud itu sujud toh Pak ya, bukan sujud menundukkan kepala kita sholat, bukan. Iku syariate, ning hakikate tunduk menyang aturan Allah, tunduk. Malam disuruh untuk bertahajud, ya tahajud. Iki dasare nek Allah memerintahkan kalau malam atau tahajud itu perintah juga. Kan yang kita ketemukan kan sunnah Pak ya, sunnah. Tapi bagi kita wajib. Tergantung tahajud sampean sing piye. Ati sampean dalu iki kholwat ini sudah disebut tahajud. Apalagi setelah fasjud lahu ditambahi fasabbih. Lah ini fasabbih, bersih, membersihkan hati daripada kotoran-kotoran yang tadinya waktu siang itu kita kemasukan. Lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Berarti beliau habis habis maghrib sampai bar subuh. Ngoten nih Pak. Makanya ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu walaupun sudah dijamin surganya karena maksum, mengapa beliau masih bertahajud? Ketinggal ngapunten kan kata bahasa kromone kencet iki sampai membentuk hitam. Kencet sujud saking suwene. Bahasa kita bukan sujud secara syar'i, hakiki mengatakan fasjud ambek fasabbih iku maknanya kita tunduk perintah Allah, bentuknya kita malam juga berkholwat. Fasabbih maksudnya waktu malam, waktu sepi kita pun juga melakukan bebersih hati dari kotoran hati. Barangkali siang tadi kita itu kecolongan hawa nafsu. Ini Rasulullah. Boleh sampai iku bang bertahajud memenuhi perintah Allah di atas mobil, saged. Kulo nyetir ekos saged ya. Yang dikategorikan kan ruhnya, bukan jasadnya. Miturut pandangan hakiki, bukan jasadnya. Nek sekalian sak jasate, yo lereno nang masjid, tak ngono toh. Tergantung kondisi sampean bagaimana. Wis Bapak Ibu, tambahan kula siji, apa mungkin orang buta bisa sampai butuh jiwa? Enggak mungkin. Artinya apa mungkin saya tadi dirantai di Mojokerto di cagak yang kuat akan bisa ke Prigen, Pasuruan, Pintrang? Enggak mungkin. Solusinya apa? Lepas dulu. Apa mungkin kita bisa sampai pada Allah sementara dalam hati kita masih dicancang oleh hubus syahwah, oleh nafsu berbentuk rantainya hubus syahwah? Gak iso Pak. Makanya Allah memberikan keterangan tentang hal ini, tentang hal cancang mencancang ini dituangkan di dalam surat Al-Imran ayat 3, ayat 31 maksud saya. Inilah Pak, saya berani mengatakan billahi wallahi, kalau Rasulullah Muhammad, walaupun saya secara fisik gak menangi loh ya, tapi saya berani bersumpah kalau Muhammad itu maksum. Kalau Muhammad bin Abdillah itu adalah
orang yang terpilih terhadap Allah. Makanya pantas la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya itu. Saya percaya karena surat Al-Imran 31. Bagaimana itu? Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila umatmu iki kepingin cintane diterima Allah, katakan Muhammad, fattabi'uni, suruh ngikut awakmu. Ini Pak, ini yang berbicara Allah. Ketika ditirukan Kanjeng Rasul fattabi'uni, maksudnya ya ikut aku rek, ikut Rasulullah Muhammad ya. Apabila syaratnya, apabila kau mengikuti aku dengan benar-benar mengikuti aku, bukan penggemar loh Bang, penggemar sampai pengikut itu beda. Kalau pengikut betul-betul atiullah wa atiur Rasul. Kalau penggemar Pak, mohon maaf penggemar, nggih ngejokno bener tapi gak elok. Bener ilmunya Rasulullah itu betul gini, tapi kita tidak mengikuti. Beda loh penggemar dengan pengikut. Bahasane ittaba'a, fattabi'uni, ikut aku. Ngikuti ya nopo ya Rasul. Umpama boleh saya tanyakan, ya jok syariat tok, ya sak hakikate. Telaan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar mengatakan apa itu makolahnya. Awal-awal sekali, manusia itu harus dididik ilmu dohiriyah untuk jasmani, manusia itu harus dididik dengan ilmu batiniah, yaitu ilmu hakikiyah untuk mendidik rohani itu. Akhirnya kalau kau betul-betul sebagai pengikutku, jawab jero lah Pak, nek pengikut niku nggih lahir batin, bukan lahir toh. Yuhibbukumullah, ayatnya seperti itu. Yuhbib, inilah jawaban Allah. Yuhbib, jadi panjenengan cintane diterima dan panjenengan ikut dijadikan kekasih. Lah kesalahanku loh ya Rasul, yang awal-awal itu jasad ngelakoni maksiat, bahkan kula niki ngendak bojone wong misali, bahkan kula senengane jajan, ngertos jajan ya, jajan, berzina, padahal ayatnya wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina itu, innahu fahisyah, itu termasuk apa, perbuatan yang sangat fahisyah, rusak sekali. Terus bagaimana dosa saya, dosa ruh kami yang menyekutukan Allah dengan bentuk bercinta terhadap selain Allah niku, wa yaghfir lakum dzunubakum. Mohon maaf Pak, Allah kalau sudah menyebut yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, mohon maaf, free kesalahan semuanya. Sebab innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, karena masih ada kesempatan bisa. Berarti secara proses jalannya lewat siapa? Rasulullah. Bagi kita umat Muhammad, yus kudu tabek nang Kanjeng Rasul. Dari segi syariate, dari segi torikoe, dari segi hakikate, bahkan sak makrifate. Apa sih syariate Rasulullah? Sistem ilmu itu hanya dua, larangan dan perintah. Mana larangan ditinggal, mana perintah dijalankan. Thariqah Rasulullah bagaimana? Ada yang pernah buka? Apa sih thariqah Rasulullah? Ada yang pernah buka ulama? Nggak ada yang pernah. Iki khilaf Pak.
Artinya khilaf itu beda pendapat. Rasulullah ketika beliau itu Isra dan Mi'raj biruhin faqat, ada yang mengatakan ruhnya saja. Sebagian ulama yang mengatakan ma'a jasadihi, beserta jasadnya. Wis bah iku mang roe tok, bah iku mang sak jasate, sing penting Isra Mi'raj. Ngoten mawon, gak usah tukaran. Nanti kalau sing fanatik rohnya tok nyalahno sing berpendapat sak jasate. Ini kalau boleh saya jawab, Pak, gak salah karo. Gak salah karo. Kok saged? Iya. Ketika sampean kali kula didhawuhi Allah di dalam surah Al-Insan 25 tadi, awan sampai pagi sampai sore, jasad itu kan gak mboten sowanang Allah, jasad itu gembul urusan dunya. Kita bekerja dan lain sebagainya, cuman rohnya tok yang masuk di musyahadah. Tapi malam udah jasad meninggalkan urusan dunia. Lah berarti iki sak rohe sak jasate. Loh di situ loh, Pak. Sampean gak usah takut, Pak. Ketika saat Allah memperjalankan diri sampean, memperjalankan diri sampean Mi'raj, dimasukkan di jalan-jalan di alam mukasyafah, gak usah takut. Kita tidak akan pernah takut kalau kita sudah memegang sirul asrar, Pak. Sebab di dalam sirul asrar fungsinya itu mentajamkan ruh untuk hanya beriman pada Allah di dalam segala hal yang berperan. Umpama ketemu jeneprit, sampean kan ndelok Allah, lah ngono lho. Dadi gak wedi. Diwedeni jin rupa-rupa pocong nek ngarep sampean. Sampean jelas nontok Allah. Lah bangsa-bangsa iku, Pak, engko gak wedi gak tidak akan pernah medeni maneh mergawe wis kapok, sing diwedeni ora wedi. Nek gak percaya sampean iki lak petengah. Sapa biasa liwat wedenono. Nek mblayu sing medeni tambah seneng. Lho nggih, meneh jan diwedeni maneh. Coba sampean diwedeni terus sampean cukup boto diantemno gak wedi. Meneh wis gak gelem sampean iku medeni. Ya seperti itulah. Jadi tambah saya adalah bagaimana mungkin kita akan bisa sampai tujuan. Lawang saya masih dirantai. Lah rantainya ruh adalah hubus syahwat. Itu harus dilepaskan. Hanya satu caranya melepaskan, ilmu amal istiqomah miturut sistem wasilun yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Iqra. Iqra lah gitu dah, bacalah. Artinya apa? Belajar, rek, belajar. Makanya saya sendiri walaupun jauhnya apapun ini taklim tak sampaikan, karena ini perintah Allah. Dapuk terhadap saya tetap tak sampaikan. Urusan isi taklim materi saya di tengah masyarakat, diterima gak diterima, aku tidak akan pernah menyalahkan. Sebab Allah wis pesen la ikraha fiddin. Son umpama teng kula iki ajaran tidak ada paksaan. Jadi saya tidak boleh mangkel marah pada mereka yang tidak mau. Tidak. Isi ajaran itu qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sungguh betul-betul ajaran yang nyata, ajaran di mana pemahaman antara
arusdu perkara sing bener, wal ghoi perkara sing sesat. Inilah kalau kula artikan ajaran yang membebaskan ruhmu dari hubus syahwat. Cara untuk melepaskan rantai itu tadi, bila mana muklason dicoplok gak gelem, sebab muklason sik pengen duduk manis ning Cagak Mojokerto, yo gak salah lho, ngene lho, gak salah ing mungguh sing gak gelem. Jadi kula mboten angsal nyalahke. Terus diteruskan, lah di situ ndak terima anu Gus, enggak hanya dia itu tidak mau menerima, dia itu malah mengatakan ajaran itu sesat. Bagaimana Anda? Umpama kula ditakoni, gak apa-apa. Sebabnya apa? Aku yakin umpama paham ajaran ini gak bakal ngomong iku sesat. Oleh karena belum sampai pengetahuan hatinya terhadap ilmu Allah niki, otomatis mengatakan itu sesat. Di situ Pak. Jadi mari ilmu, amal, berarti wajib untuk kita berkholwat, beruzlah. Ditutup dengan istiqomah. 3 hal inilah yang disebut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Udah itulah. Wallahi billahi Muhammad bin Abdullah yang kita sebut Rasulullah akhir zaman, dia dimaksum. Berani saya mengatakan seperti itu, walaupun dulunya itu jari-jari. Ini karena sudah kita dimasukkan Allah di dalam kitab sing teles. Ono kitab garing, ono kitab teles. Sing tak iku kitab teles. Duduk kitab terus tak deleh jero jeding teles ya ora. Ngoten lah, wis. Iki bahasa kinayah aja Pak ya. Jadi inilah ajaran ilmu yang ada di jalur la ilaha illa anta dan la ilaha illa huwa. La ilaha illa ana. Pun puncak wahyu yang terakhir Allah memberikan terhadap setiap rasul ada di ini, la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan mulai awal sampai akhir dengan judul mengapa kita kok ya susah masuk di makom makrifat. Tadi ada 3 golongan, ada yang tidak bisa, ada yang sulit masuk, ada yang mudah masuk. Sudah kujawab semuanya atas pertanyaan-pertanyaan panjenengan yang sudah masuk di WA kemarin terkait masalah ini, dan saya diperintahkan, dimohon untuk menjadi topik di Pintrang. Nggih, tak laksanane. Penak Pak, kula niku nek dikeki soal sik sadurunge ngaji niku penak. Padahal mayoritas kula niku wis gak tau goleki judul nok tengah dalan ketemu ya kuwi tak kayak judul. Penak dik wingi wis dikeki judul. Nah, jadi judule mengapa kita susah masuk di makom musyahadah bertemu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ya Gus. Saya dari Kejayan Pasuruan, Sahid nama saya Gus. Saya pernah mendengar begini Gus, syariat tanpa didampingi dengan hakikat akan membuat seseorang menjadi fasik, dan hakikat tanpa didasari dengan syariat akan menjadi zindik. Itu yang pertama Gus. Yang kedua, caranya masuk ini bagaimana Gus? Apa minta dibimbing sama Gus atau maksudnya masuk ya, ke Sirul Asrar itu bimbingan dari Gus atau gimana? Oh ngeten. Ya, makasih Gus. As-syari'atu bila hakikatin
Tadi dikatakan syariat tanpa hakikat itu fasik. Okay. Yang kedua, hakikat al-hakikatu bila syariah iku dadi zindik. Bon, niki kula urai sepindah. Syariat tanpa hakikat disebut fasik, fasik nang Allah, bukan fasik terhadap manusia. Kabel ini lho Pak, kabel mic dia iku wonten warnani loro. Sifatnya kabel niku kan nyambung Pak. Wong Jawa iku enak, wong Arab kabel kok disebut kabel. Golek gampang nih. Allah iku sondo angel. Alah, ngono tok. Wis, tidak apa-apa. Ada kabel hablum minan nas, ada hablum minallah. Kalau hablum minan nas tidak disebut fasik Pak. Wong kita patuh ning hukum syariat kok. Cuman ruh kita yang dihukumi secara hakikat di mata Allah fasik. Nggih mohon maaf. Awalnya contoh kula usolli fardul maghribi terakhir tak tutup lillahi ta'ala. Tengah jalan Pak. Tujuan iku wis melenceng. Wa yabghunaha iwaja. Dibengkokno hawa nafsu. Apa persoalannya? Ini karena tidak merealisasikan syariat dengan hakikat. Nah, di dalam hakikat itu akan diajarkan zikir namanya sirul asror. Di Thariqah nggak ada Pak, di syariat nggak ada. Yang ada adalah jahar dengan siri atau khofi masuk dalam latifah pitu. Gak isok Pak, senajan kui masuk latifah pitu, sap langit tingkat pitu, hancur, mboten saged. Wong Kanjeng Nabi mawon ketika sudah melewati sap langit pintu, malaikat Jibril dawuh, Muhammad bacalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Bila kau ingin sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa bertemu Allah. Perjalanan kholwat Pak, kalau tidak didasari zikir sirul asr, sekali lagi ya, saya cuman keisaran tok, cuman tidak mengatakan kau salah, ndak. Kau memegang zikir jahri dengan siri tanpa sirul asr, itu bahaya. Perjalanan kholwat Anda suluk itu bahaya. Siji nang jasad dampake panas, lo estu. Makanya sampai nek pernah ke Baitur Rahmah ya, di situ disiapi kolam sampean. Iku untuk menetralisir panas di dalam dirimu. Mohon maaf, secara ruh itu ngelimbung nang nggone latifah pitu. Mboten saged musyahadah, mboten saged. Kalau tidak dibekali sirul asr. Lah para masayeh itu kagelem dudono biyen niku. Golek ana dhewe. Kek ngerti soro. Ngoten jawab nek kula takoki. Mbah, kok mboten ngene mesisan? Oh, lah enak lah anakmu. Aku biyen yo ngono kok. Golekane yo soro. Orang mendapatkan sesuatu ditempuh dengan soro dhisik iku, Pak. Luar biasa, Pak. Daripada oleh iku kari ngemplok. Jenengan sebetulnya zaman saat ini dininik bubukkan Allah sebetulnya. Cara kuat-kuat wis nyekel sirul asal kuat zaman biyen, Pak. Tidak tahunan, puluhan tahun. Mohon maaf loh ya. Puluhan tahun mendapatkan sirul asal itu. Sirul asal itu kita dapatkan pertama wejangane guru bersamaan hidayah Allah. Lho niki lho, nek mboten saiki wejangane guru tok, maksudnya wejangane guru jenengan Solo niku lho, nek kan hidayah Allah bahasa kula telek ah.
Tapi Allah pesen wala tayasu fi rohillah. Aja putus asa. Tetep tak wenehi kok. Mung jatane durung mudhun. Lho ngene lho. Ngoten. Sakniki enak Pak wis. Dininik bubukkan jenengan. Secara keilmuan sampai disampaikan. Tinggal praktek mawon. Di situ nanti kita akan masuk di dalam alam mukasyafah Pak. Penuh dengan karomah dan hikmah. Dan kebanyakan mohon maaf ya, konco-konco kula termasuk kula pernah dadi dukun wis aruh ha. Iya Pak, sungguh Pak, karena kekasafan hati kita, kekasafan hati kita ujung-ujungnya Pak. Terus terang mawon nggih, wis kula ngomong diriku sendiri, tak gawe fasilitas untuk mencari maisatu dunia. Lho nggih. Lah wong teko nggo banyu tak sebul pus iki kaya anu mesti ndale amplopan, Pak. Luput teko kuno gula kopi. Loh, iki kan maisatu dunia, gitu. Ya Allah, Pak, mohon maaf kula asline nggih mantan wong bejat. Mungkuh Gusti Allah yo mantan wong bejat. Di tingkatan mukasyafah itu Bapak Ibu kan beda-beda. Ada tingkatan yang paling ngepol, paling tinggi Pak niki. Apa itu? Dia tahu isi apa yang ada di dalam hati orang lain. Dia akan dikasih Allah tahu perkara yang akan terjadi. Prospek sampai niku bisa dibaca. Iki nek umumnya kan mesti ngomong, oh iku wali. Lah ngoten nggih? Wallahi bukan. Buka ning Quran. Tentang yang disebut kekasih Allah, wali Allah ya apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya illah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Endi masuk terhadap kasaf, gak kecampuran belas. Mboten kecampuran. Nggih mohon maaf kula nggih mantan penerawang togel Pak nggih. Nggih tolong mawon kula niki mangkane saya katakan saya mantan orang fasik terhadap Allah. Sungguh mungkin lebih berat daripada Fir'aun. Lebih berat saya bertuhan terhadap selain Allah di dalam karomah, di dalam ilmu hikmah. Subhanallah. Wis kurban jangan ada berikutnya, cukup saya saja. Karena bagaimana untuk melepaskan hal itu Pak, subhanallah, luar biasa sorone. Mungkin sampai edan pun diewangi untuk melepas hal itu. Sampeyan tanya terhadap wong kampung kula, mukhlasun tahu gendeng takok olok. Sampeyan pengen tahu takok olok mesti nggih. Gendengipun nawamen niku ngoten mesti. Nek gendeng ngomel-ngomel tok ngoten biasa, gendenge nemen. Tamu iku apa maneh wedok, gak ono sing mari mara, Pak. Heeh, gak ono sing mari mara, hampir 1 tahun. Ya apa lek mara wong gandal-gandul le. Kongon mara ya apa? Gak ono sing wani. Wis hubungan dengan manusia putus total. Putus total. Iku jarene wong kampung, nek prasaku aku iki turu kaya ngono kuwi. Kok umpama aku melek sapa sing wani Pak? Kok kita normal akal sinten sing wani dikongkon nuyuh wis gerang ning ngarepe wong akeh ya gak wani. Sing wani iki cuman arek cilik iki lho ya, arek sing murhek ya, belum balik baru wani ngoten lho. Jadi dikatakan fasik itu indallah, munggu Allah. Dengan bentuk hatiku menghadap selain Allah kang sejati. Yes. Terus makalah yang kedua, barang siapa yang berhakikat tanpa bersyariat itu hukumi kafir zindik. Siapa yang mengatakan orang-orang syariat saja? Lihat loh. Mengapa dikatakan itu?
beliau ini tidak melakukan syariatnya sama dengan syariatnya orang syariat. Apa sih Pak syariat itu? Sistem ilmu. Apa sih thariqah itu? Thariqah itu nama di dalam sistem iku. Contoh sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nama sholat iki, nama ini thariqah Pak. Ing mungguh Mbah Dimyati thariqah ya lah dikatakan thariqah. Ngaji ngene iki nggih thariqah. Lah syariate apa? Ilmune apa? Ilmune salat yang benar disebut ilmu syariah. Kuwi salat nek gak nok ngelmu syariate ya keliru kabeh. Mestinya habis ngadeg rokok ora sujud, berhubung gak nok ngelmune, gak ngerti langsung sujud. Harus biilmi, harus dengan ilmu, harus bersyariat. Mangan iku thariqah, ngelmune mangan iku syariat. Apa ilmune syariat? Mungguh agama Islam ya bismillahirrahmanirrahim ya, ambek tangan tengen ya, ambek lungguh, ojo ambek melayu. Iku ilmune syariat. Lah kula umpama nek njo montori mlaku mek mangan iku kegolong melayu Agus. Mboten ngakmu lungguh. Ngaten. Ya dengan tangan kanan. Nah, kita mohon maaf aktivitas opo wae mesti di dalam ajaran agama Islam tentang syariat dikongkon maca bismillah. Artinya kongkon nyambung nang Allah. Nek tak urai sak hakikate dikongkon eling yang sak temene kabeh iki mang Allah kang nglakokake. Wonten mriku kok cik angeli. Karena nggak ada alat untuk menerobos di situ. Sampean kali kula makhluk ning darat. Ambekane lewat oksigen, mlebu nak nggone tuya. Nek gak nggawa alat mati mboten? Mati. Mboten saged. Kudu beto. Sampean keluar angkasa, ya harus nggawa oksigen. Begitu juga ikan. Ikan hidupnya di air. Mau ke darat, ya kudu bawa air dia itu. Kudu nek jero banyu tok. Begitulah Pak. Sama. Kita nggak ada alatnya untuk menuju nang Allah. Itulah namanya ruh yang mati. Namanya ruh yang mati itu di situ. Nggak bisa Pak. Nggak bisa dikatakan hidup nanti. Maka di wong Jawa padang urip ngarani ngoten. Wis. Lah disebut kafir zindik iku munggo wong syariat Pak. Tapi beliau indallah beda maneh. Dia lulu yo mangan, yo ngombe, cuman gak sholat secara syariat. Cuman ruhnya itu kula husnudon mawon, kula husnudon. Dia selalu bermunajat pada Allah dengan dasar surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau berada, dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Dia sudah sampai di situ manakala kula husnudon mawon Pak ya. Dia selalu bertemu Allah. Tapi kuncinya tetap terhadap sirul asrar beliau. Zikir tanpa mengucap dan lain sebagainya. Berarti mungguh menungso kafir zindik, mungguh Gusti Allah inilah kekasih. Wis, itu saya katakan. Terus pertanyaannya, bagaimanakah Rasulullah? Nah, monggo. Saya tidak mengarahkan harus sama koyok Rasulullah ngikuti tapi ndak, kula pun nyampe akin ajaran itu. Syariat jadi hakikat menuju ma'rifat Allah. Dan itu kutuangkan setelah baiat 4 perkara, salah satu diantaranya harus kita lakukan. Sebab
Allah itu tidak mung ana jero masjid tok ya. Allah juga di tengah pasar, Allah juga ada di tengah Tegal, di tengah-tengah kantor dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga bersosialisasi dengan sesama manusia. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi jikalau jenengan iki mengambil salah satu di antaranya hanya wal akhirati hasanah, monggo aku gak wani nyalahno. Ndak. Jadi lewat sistem majdubun jenengan tidak bersyariat orang syariat, saenake dhewe saya pun tidak akan pernah berani untuk menyalahkan. Tidak. Walaupun apa pengajaran saya selama ini mengikuti pengajaran sistem wasilun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, saya pun tidak akan menyalahkan bila mana tidak sesuai sejalur seperti ini. Mohon maaf lu Bang. Wis satu. Pertanyaan nomor 2. Napa mak lali aku? Oh, praktek sulu. Apakah itu diwejang langsung dening Gus? Ngeten Pak. Sing jelas, saya sering mengatakan suluk itu sendiri, bagaimana ketika suluk menuju wusul. Ya. Bagaimana caranya untuk meletakkan dzikir sirul asr di dalam ruh kita. Sering saya katakan itu. Di sela-sela ngaji judul nopo mawon sering niku kula katakan. Cuman bila mana sampai lebih tajam lagi pembahasan teng mriku, biasanya kula niki pas Ramadan. Ramadan saya kan tidak ngaji keluar Pak, khusus di pondok sendiri. Kadang sampai 15 hari, kadang sampai 10 hari. Kemarin pas Covid ya dah, itu yang terakhir sing Covid pertama, Covid sing nemen-nemen niko hanya online. Kami tidak menerima jamaah ke sana. Terus yang habis ada di kolo Pak ya, bekebluk nemen kolo. Cara malaikat Israel bancaan nih kolo, wadah. Habis itu baru pun kalau buka, tapi terbatas waktunya. Hanya 11 ya, 11 hari. Tur pesertanya juga terbatas. Untuk tahun depan ini tidak terbatas sudah. Biasanya sampai 20 atau 17 hari. Sampai menetap di sana. Laki maupun perempuan semuanya sudah kusiapkan. Untuk buka sahurnya sudah tak siapkan. Selama sampean ada di sana 40 hari silakan, hanya 17 hari silakan. Biasanya gini, hari pertama sampai 17 hari itu adalah saya peneguhan, pengukuhan ilmu. Setelah itu pengukuhan untuk uzlah, khalwat jenengan. Udah, setelah 17 hari terakhir pun jenengan pun jadi pun tidak saya tidak memberikan wejangan ilmu ndak, memfokuskan panjenengan untuk khalwat. Boleh di pondok, boleh diteruskan di rumah selama 40 hari. Ada di pondok, ikut tanggung jawab saya, makan dan minumnya semuanya kebutuhan sampean sudah ada di situ. Mulai puasa pertama sampai ikut jenenge arek cilik pondok Ramadan. Nah, jenengan sing biyen gak tahu mondok ya tahu. Tapi yang ngono Pak, tak jaluk kondo sing dibujuk kondo bojone oleh apa gak. Sak bojone pisan diajak sak anake, menisan sak keluarga, monggo. Aja wedi nek gak maem. Ya, semuanya Allah sudah mempersiapkan. Wis nek kersa. Oh anu Gus, kula repot ambek kerja. Mboten napa-napa, waktu pengukuhan ilmu jenengan mriko ngaji bareng ngono kuntur. Hati PP yang niku jenenge. Nek cara mondok duduk. Lha ngoten yen ngaji duduk. Monggo. Jadi kalau kita bicara pengukuhan pasti Pak saya kukuhkan. Intine ngeten nek kula ulangi.
sebelum panjenengan melakukan kholwat nggih, niki sing jarang kula bahas tentang hukum syariatnya, tata cara tata tertib syariat jarang kula sampaiake, cuman secara hakikat cara ini kalau diperkenankan oke, sak syariatnya tak omongno sekarang udah mandio ya wis, bila mana mengandung hadas besar jina junubah, bila mana mengandung hadas kecil wudhu, setelah itu sholat sunnah, terserah sholat sunnah sampai opo ae terserah. Kemudian niki sing kholwat apa sing di tempat sepi lho ya Pak ya, artinya sampai niki di malam hari udah sampai wasilau, wasilahnya terhadap siapa? Ikut tanya, tadi ada yang telepon, ada yang WA, Gus aku minta sanad wasilah miturut jenengan mawon hati ben sambung. Ngeten Pak, kula niki nek wasilah mboten kula sebut namine estu, sebab napa dulu kula dipesani apa gak oleh buka nasab supaya apa, tidak mendambakan itu robitoh kenek robitoh, tapi robitoh itu harus dilepas ketika saat wis suluk berjalan, gak oleh digawa terus. Iku podo karo jenengan kali kula menyekutukan Allah nanti. Apa simpel mawon Pak, sedaya kula sebut tapi tak jamak dadi siji. Umpama Rasul ya khususan terhadap para rasul wis basa Jawa mboten napa-napa. Ambiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasolihin watabiin tabiin as-solihin, umpama guru sampeyan sinatin didik baik syariat maupun hakikat ya, masyayikhi ila muntahum sedaya sak jagat al-fatihah. Wis iki nek sistem kula ngoten, mboten kula runtut iki gurune iki gurune iki gurune iki sawange gak mari dulur gopoh wasilah. Hati cukup ila muntahum, atau saya katakan bahasa Jawa loh, wis Kanjeng Nabi para rasul nggih, Nabi Muhammad sak pendhuwur ngono lho wis. Basa Jawa Gusti Allah iku nrimo basa Jawa, sing penting jenengan paham. Basa Arab tapi ditakoki apa karepe embu, pokoke aku iki wong Jawa Pak, dilahirno wong Jawa oleh Allah dadi wong Jawa, ngapun ingkang kathah dadi wong Jawa. Aku tidak dipaksa untuk berdakwah harus berbahasa Arab atau Quran, enggak. Ya dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, saya ditaruh Allah di bahasa di tengah negara Indonesia, saya hanya berdakwah dengan bahasa Indonesia. Lewis, dene ana sing nuntut kudu Arab. Nggih mohon maaf, saya tidak sepaham. Tidak sepaham. Bapak Ibu, nek sampun pun wasilah pun sampean melampau zikir, apakah sampean awali zikir jari la ilaha illallah? Nek sampean awali koyo ngono sistem ngeten, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha itu kepala kita tarik ke kanan ke atas, pas ilallah ucapkan ke hati. Wis iku jari. Kemudian zikir siri. Berapa hitungannya jari? Sak kersa jenengan. Terus siri. Siri bagaimana sistemnya? Oke, kita mengikuti jantung apa napas? Napas yang paling mudah napas. Napas itu ya keluar ya masuk. Ketika kita narik napas, hati sampean harus mengucap hu. Hu itu huruf hu ini lho Pak ya. Hu. Kita keluar Allah. Hu. Allah. Jadi alif lam lam ha.
iki lak gandeng toh, gandeng Allah dengan hitungan yang tidak ditentukan, terserah jenengan. Iku dzikir jahri, dzikir siri. Otomatis sampai ningke prosesnya mlebu nang latifah itu. Apa latifah itu? Iku dituangkan di dalam toriko-toriko iku. Kula ngoten niku giringan ngono kesawen Pak kula Pak. Tolong nyun sewu sistem kula niki Cristiano Ronaldo kula. Bukan Ronaldinho, bukan Messi. Sinten sing seneng bal-balan mriki? Mesti paham jenengan iki. Messi niku skile giring niku pinter Pak. Enak kula. Ujung-ujunge mengke kan ngegolno ta ya. Ronaldo mboten. Gelandang kanan, gelandang kiri, pelayune kayak setan. Buanter. Tapi nggih punya skill yohan beliaunya. Tapi kecepatan niki beliau utamakan. Sing penting gol. Nek ngono tok. Makanya aku mboten seneng muter-muter. Udah lakukan panjenengan iki zikir jahri atau sirri langsung serta ono sirul asror. Gak usah bertahap-bertahap ini mboten. Oke jenengan la ilaha illallah jari nggih. Iku waktu tahlilan. Sampe praktekno. Lah sirul asrone lebok nih. Sertakan di situ sampai tahlilan banyak wong. Lah nek sampean sirit tok dikira kanca-kanca ngantuk sampean. Ya kudu menyesuaikan. Lah zikir siri ketika jenengan meneng artinya aktivitas sampean jasmani iki bagaimana terserah. Tidak. Delok kondisi nek kondisi sampean iku mang jualan, dodolan. Mosok kate zikir jari. Gak mungkin toh. Ya kudu dzikir siri sampean sertai sirul asror. Ya lucu dodolan la ilaha illallah lah. Kita harus muqtadul hal. Artinya bisa menempatkan situasi pada tempatnya. Ngoten lho Pak. Wis. Sirul asror Pak pisan. Loh, di sini lho kok latifah pitu sampean selamat. Cara bahasa syariat sampean munggah nang sap langit pitu lho selamat. Boten sampean iki mengke akan terbegal di situ. Beliau Rasulullah. Bagaimana malaikat Jibril oleh pesan ketika dihadapkan gambar-gambar alam ya teng mriku Muhammad sudah cukup. Lanjut. Akhirnya kula eling lagune arek cilik-cilik kok arek TK. Naik-naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Gak ku nikmati terus aku iku ana kuno lawonggo saking indahe mboten. Kulihat saja. Banyak pohon cemara. Terus Pak, naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Bahasa Rasulullah, bahasa kita sampai ke makom musyahadah. Tandanya makom musyahadah gong lewang-lewung tidak ada panjenengan. Nek Syekh Ibnu Athaillah dawuh la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat tidak ada, yang dilihat juga tidak ada, mata untuk melihat sudah fana semuanya. Itulah dituangkan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Kul katakan Muhammad, kul huwallahu ahad. Ahad itu seperti itu. Jadi diri kita sudah enggak ada. Artinya sudah tidak ada aran sudah. Ngarani apa Pak Wendra? Ayo ngarani apa? Syariat iku hawa. Ngono ya. Kuwi nek ngarani hawa ya durung. Mamin nafasin ora ono utawi nafas hawa iki ya, tidak ada nafas itu keluar dari takdir Allah. Artinya kalau ku perjelas, walau kau nyebut nafas itu gak keluar teko mandekane Allah,
kang sejatine. Jadi manakala masih kita sebut belum, berarti ku sing njaba. Ngoten Pak nggih? Masih njaba. Jadi sederhana saja sebetulnya itu. Kalau sudah dimusyahadah detik-detik itu, tadi Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjabaran. Siji tandanya kau tidak merasa dirimu yang melakukan. Kau tidak merasa makhluk yang berperan. Justru dirimu nyatalah Allahnya. Yusyahiduna anal fa'il. Kau melihat, kau menyaksikan. Kau siapa? Bukan kau makhluk loh Pak ya. Bukan kau makhluk. Bahasanya mengapa? Yusyahiduna anal fa'ila iki mang si arif itu melihat. Kata-kata si arif itu pun disebut makhluk. Ben gampang si arif itu memang koyok-koyoknya makhluk, tapi bukan makhluk. Sebab kalau ceritanya makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah nggak bisa. Nah, sing melihat wujudnya Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Setelah jenengan kefanaan diri jenengan. Ngoten niku. Jadi wong Jawa ngarani ya kuwi gong lewang liwung, gak iso kita arani apapun. Tondo sing paling mendasar. Hati sampai niki ayem, tenang, ora khawatir, ora wedi, pokoknya ayem lah Pak. Jenenge ayem damai itu ya napa sih? Wis gak iso digambarno lah. Besok awak dhewe kan sing diombe kopine, mereka kan gula kopi. Bu, ana kopi amne gak ono Pak. Ngene ku ya wis gak nggerutu. Utang-utang kono lho, ngono, gak ngono. Wis gak ngerti menengai. Hati ayem mergai nyawang Allah ingkang duweni keadaan iku mau. Jadi gak iso protes Pak, gak iso muring-muring. Mula Bu, jenengan nek golek garwa sing nriman, garwa sing sendika dawuh. Lah garwa sing sendika dawuh nggih garwa sing sudah sampai pada Allah. Lah niku sing kadung Gus ngene. Masa tak ijolne, ya gak ngono. Ya ayo dijak mengikuti titah luhur Kanjeng Nabi, mengkira berubah dewi. Watak karakter watak tidak akan bisa diubah kecuali harus dimasukno ning neraka condro di muka. Dilebokno nang nggone akhlak ilahiyah baru akan berubah. Jenengan sing bludrek Pak, nyuwun sewu. Sing bludrek, ngerti bludrek ya? Marah-marah itu senengane. Hati gak enak titik sudah marah-marah. Lah marahnya tidak cukup lesan saja, kadang gelas diantem no. Wonten wong lanang sing model kaya ngono iku. Wonten. Nanti pasti akan berubah. Wong wedok sing mlebu metu nyelatu wonten model kaya ngono. Wong lanang budal kerja telah didik disiram banyu kobokan. Loh, mohon maaf. Karena semuanya status kadang-kadang kita itu. Karena saya sebagai orang istri punya status ya bojone iku status nek sore. Isa-isa wani wong lanang ngeten. Lah, engko akan karakter itu berubah nek atine iku mung dikongkon mlebu ning segara tauhid baru saged berubah. Sing lemu ya ngono. Nek gelem tapi ya gak usah ngombe obat-obat diet, malah iku mang mohon maaf Bu nggih, tambah teng mriku akan mempengaruhi salah satu organ jenengan. Piye carane? Birriyadati wal adhkar. Syekh Ibnu Athaillah memberikan jalan riyadhah. Riyadhah iku piye, Pak? Ya wis makanan sing enak-enak iku tinggalen. Lah iku Gus oleh berkat Gus. Misale ya wis berkati ojo dijuguk sing enak kekno Pak Yai ambek anake jenengan iku mangan sekone tok. Riyadhah. Riyadhah iku ngene, ojo mangan nek gak luwe, ojo turu nek gak ngantuk. Wis iku diet jan bagus Pak Bu iki.
termasuk makanan-makanan yang mengandung kolesterol, diabetes. Tinggal nih yakin sing wetenge gede tadi tangki nih mang sing gede akhirnya kempes dewi, tapi ya suwi pak, ya suwi, tapi sing wis kawuru ngono iku ya aja nemen-nemen engko tambah kaya Datuk Maringgi, ya wis biasa mawon. Wal adhkar, sibukno atimu dzikir. Di sela-sela jasad kita itu riyadhah, prihatin. Nggih nyuwun sewu, ati tetep harus berzikir. Sing biasa ke mall wis aja dikulinakno, kenakan wong Cina lho. Estu. Aja nang mall. Biasae nek gak nyandang sing bagus, mohon maaf loh. Mohon maaf. Makanane gak serba lek, gak gelem. Wis preyonono. Wis blonjo ae nang nggone peracangan. Utawa nang ngene tukang bakul liwat lah wonten ya. Wis. Perbanyak sayuran dan buah-buahan, tinggalkan makanan yang bernyawa. Udah sehat-sehat, yakin sehat. Kula niki umur pinten? Kula niki 53. Lah, bukan berarti kula mboten kepingin matek ya ora. Mboten, kabeh wong mesti matek ya. Tapi ature Kanjeng Nabi ngono. Wis. Ya wis, perbanyak sayuran, perbanyak buah-buahan. Tapi masalah makanan yang berhayawannya iku mang dohono ya. Sebab munculin nafsu sing kuat, engko sampean teliti nang ngene kedokteran ya. Hayawan iku memunculkan satu zat sing iku mendorong nafsu iku kuat. Makanya apa wong Islam iku Allah mewajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setahun dikongkon poso satu bulan. Iku sebetulnya secara zahiriyah menyehatkan sampean. Asine wonten mriku. Anu iku aku wis divonis dokter iku lambung, asam lambung, nek gak makan terus iku lambungnya naik lah ngoten nggih. Wis, yo kene emangan tapi ojo luwih-luwihan. Kene cara lambung iku terus ngiling, tapi sampean kudu milih panganan ya apa sing kanggo mudahe lambung itu mencerna. Bubur, Pak. Bubur, kanji, sayur-sayuran iku kan mungkin mboten abot. Mangan wak wedhus iya, wak sapi tambahi babi pisan lakare ngono kucing. Berat Pak. Lambung kita berat, sehingga mengapa Allah meletakkan gigi iki sebetulnya untuk menghaluskan makanan sebelum kita telan. Gigi loh Pak, gigi iki sebetulnya fungsinya untuk menghaluskan makanan yang keras. Makanya Rasulullah itu kalau dahar pirang kecapan Pak, maksimal 40 kecapan baru dilek. Coba amin tiru. Kalah ambek kancane jadi. Terus beliau oleh muluk nggih driji 3. Driji 3 lho Pak, kayak ngambil nasi driji 3. Bagus, lah nek segone pero. Terus ana banyune ya apa lah ana duduhe. Lah angel le. Ya wis tafsirana dhewe. Intine muluk ya muluk walaupun gawe sendok aja ukeh-ukeh. Aja koyo jarang kepang niku. Sampe jarang kepang? Koyok ngene aja. Asine iku israf Pak. Gak oleh kita iku berlebihan. Makan secukupnya, gak usah warak-warak. Wong warak niku wonten ukurane dhewe-dhewe. Nek sing lemu-lemu ngene iki, wareke iku iso uga sak piring setengah. Nek sing kuru-kuru mungkin setengah piring sampun warak. Berarti ukurane ya gak boleh diwalik ndak.
Wis pokoknya aja sampai wetengmu kekenyangan, udah berhenti ya. Jika lambung itu terlalu soro. Makanya bahasanya al-hikam birriyadho wal adhkar. Riyadho bisa diartikan puasa secara jasmani. Kita ada kan puasa Daud Pak ya, ada puasa Senin Kemis. Nek bahasa posoku ya wis sampean ojo mangan nek gak luwe, ojo turu nek gak ngantuk. Tinggalkanlah makanan yang berhayawaniyah. Ngoten. Ya oleh makanan hayawaniyah ojo nemen-nemen bentau wino ya ojo ngoten ta. Dadi engko nek mancing walaupun betina sing ngrasakno cekne tanggane, cek duduk sampean. Lha ngoten maksud kula, arahe ngiring kula teng mriku ngoten. Pun jadi teng mriku Pak, kembali kepada pertanyaan tadi. Memang pertanyaannya lali aku. Suluk ya, suluk sing terakhir gini kuau mantun sampean iku mangpun berwasilah terhadap siapapun sing sampean kehendaki mongko langsung Pak notikir jari atau siri terserah, tapi harus sampean sertai sirul asr. Wis sampean ikuti mawon rasa. Engko Allah yang memperjalankan sendiri. Dari su'arul basirah nanti ke detik-detik ainul basirah Allah sendiri. Sing penting jenengan iki mau satu, wis gak usah terlalu beban. Kepengin usul tenan ojo, udah lakonono ae. Engko Allah sendiri yang membiji dan yang meletakkan. Wis. Yang kedua, lekaslah berupaya ketika syu'arul basirah untuk melepaskan diri yang berkholwat. Ojo diunculno aku nih hamba yang berkholwat. Hati atau ruh masuk bagaimana melepaskan diri jenengan yang berkholwat. Akhirnya muncul akunya Allah yang berkholwat. Ini kalau mengke dikirim Allah piyambak. Ngaten nggih sampai ke makom musyahadah. Simpel toh, gampang seperti itu. Apakah harus berjamaah? Gak usah. Enggak berjamaah tambah kisro. Makanya saya itu sering dimohon untuk berkholwat berjamaah, gak tahu gelem kula. Gak tahu gelem. Masalahnya kok jenenge wonge dhewe-dhewe Pak. Ana sing mantan thariqah kae engko obah-obah dhewe. Terus liyane sing kena terpengaruh. Wis kholwat dhewe ning kamar lalapo sih ngono. Mboten nanti purun kula nanti ganggan berkholwat dengan jamaah. Berjamaah ngoten lho. Cukup saya kasih sistem caranya udah budalo dhewe ngoten. Nggih, wonten boleh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wau Allah menyebutaken wonten Al-Qur'an dipun sebut wa dzkurisma rabbuka bukratan wa asila. Niki realisasine kula ngraosaken dimanapun ya, apapun pekerjaan, apapun kondisi, wonten mriku saged napa Gus? Nomor setunggal. Nomor kali niki pertanyaan melorot nih namanya ya. Mestine lek wonten tiyang salam niku wajib dipun jawab. Tapi nopo wonten nggih hukum syariat salami tiyang salat kok sami salam mboten kang jawab. Nomor kali melorot nih ya. Terus mari ngoten nomor 3 napa wau supe kula. Sementara kali mawon mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu kalau dihadapkan terhadap golongan yang pertama, kedua, ketiga yang sebagai topik saya tadi, beda-beda jawabnya.
Jelas kalau dihadapkan orang-orang innalladzina kafaru tidak bisa. Jangankan di tengah-tengah kita jasad iki beraktivitas, bisa nang Allah gak iso, apalagi nun saya jangankan itu bisa lawang di tengah-tengah sepi waktu sholat ya gak iso kok. Itu satu. Golongan nomor 2 masih kesulitan Pak, sering lalai hati ini sadar kalau semuanya yang berperan adalah Allah. Cuman ini bagi yang golongan yang terakhir terrealisasi sesuai dengan ayat itu tadi. Wadkur iku kan bahasa perintah Pak ya, memakai perintah iku. Wadkur dikira Muhammad, moco Muhammad, sing moco apa lesane apa atine. Nek sing moco lesane yo isim jeneng mangane wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Tapi kalau yang membaca iku mang ruh, beda, bukan isim. Siji maneh bahasa dzikir bukan sir buliat, sirul asrar. Lah ini golongan 3 akan mudah melaksanakan seperti ini. Ketika saat Allah perintah, tergantung kita nggatekne apa ora. Ada orang yang tidak nggatekni, ada orang yang setengah nggatekni, ada orang yang penuh nggatekno. Lah jawabannya masing-masing Pak. Wis satu. Nomor 2, salam secara syar'i biasane iku sapa sing salam iku wajib jawab waalaikum salam. Tapi opo waktu sholat iku kok salami liyane gak waalaikum salam. Ngapunten Pak, gak mesisan nika takok ini kalau sholat subuh opo kok luru yo, duhur kok papat yo. Ini malah aku disuruh untuk membahas secara hakikat, membahas kemarin itu lewat telepon. Nyuwun sewu, memang semuanya itu punya makna Pak, arti tersendiri. Kabeh iku duweni hakikat. Niku lak syariat lah, hakikat. Ngeten Pak. Pertama, nggak ada niat untuk salam seperti salamnya orang yang bersalam. Maksudnya apa? Salam yang diucapkan oleh orang salat ketika dia salam nggak ada niat hati seperti salamnya orang di luar sholat. Pasti ngoten. Sehingga walaupun imamnya itu assalamualaikum, makmumnya menirukan assalamualaikum. Satu. Nomor 2, sebetulnya itu Pak, salam itu untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Makanya yang lainnya yo harus membaca sendiri maksudnya syafaat yang terhadap siapa? Ruh, bukan jasad, ruh. Kalau boleh saya katakan, salam itu diucapkan malaikat, rahmat dan keselamatan bagimu. Ngono iku. Iki nek umpama sing ngucap malaikat mengucapkan salam rahmat dan keselamatan diperuntukkan terhadapmu. Makanya yang lainnya yo mengatakan assalamualaikum karena untuk diri sendiri. Dan salam di luar itu untuk orang banyak. Makanya dihukumi secara syariat wajib ada di situ. Lah hakikatnya saya katakan itu salam untuk ruh kita,
mulai takbiratul ihram sampai mari iku mang mengandung makna apa? Ta'alluq, mengandung makna tafaul. Tafaul iku memang muga-muga mulai takbir sampai salamu iku Allah nrimo sebagai sesembah sing bener, seperti itu. Cuman tak kasih tahu hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Bahasa menyembah, bahasa ngabdi yang diterima oleh Allah, sing nyembah iku kudu cetha sejatine sing disembah. Gak mung jarene wis padha istilah cara kula nyuwun nang bapake. Aku kudu moro nang rumahnya dan ketemu. Baru perkara iku akan cair. Perkara sing tak karepno lho Pak, sing baru cair. Bagaimana dikatakan cair? Lo mau gak ketemu ambek sing tak jaluk. Mohon maaf. Makanya mengapa pemberian Allah itu mengandung arti dua, istidraj dan hidayah. Ada di situ persoalannya. Dikatakan istidraj, jaluk apa sing dijaluk mang teko tapi gak ketemu sing dijaluk. Wong sing menehi iki lho, iku Allah gak ketemu deh. Iki istidraj. Hanya hidayah ketemu Pak. Malah susah kati mengutarakan apa sing dijaluk. Sing penting mengutamakan bertemu, sing duwe omah wis ngerti apa sing dijaluk. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Makane wong hakikat iku ahli tahqiq, wong sing wis tekan makrifat boten kemalan jalukan. Boten kemalan jaluk. Umpama terpaksa jaluk ngono. Oleh karena di tengah-tengah masyarakat syariah beliau itu mesti khudur. Jadi gak metu sing dijaluk tapi metui perkara sing duwe mau. Mboten sing perkara sing dijaluk mboten tapi metui nang sing duwe. Seperti itulah maksudnya khudur itu. Nggih, ada lagi? Malikus salah. Ngapunten saderenge. Wonten hukum syar'i sedaya tiyang dipun ajaraken menawi wonten masjid nawaitul i'tikafi ya taqarruban ilallah ya. Ngoten ya. Padahal sejatine senaosa mboten taqarruban nggih pun taqarruban, ngoten ya. Ilallah nih lho Gus. Lalu ku nopo selalu diajarkan kok mboten dipedhot waget mriku. Nomor kali kula niki rumaos kula piyambak lho niki ngapunten nggih ya. Kula disediakan beberapa masjid dening Allah ya. Dimanapun ada masjid kangge kula. Napa kelintu ngoten niku Gus. Di sawah pun ada. Dimanapun nopo kelintu cara kados ngoten niku terus pundi. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran di tauhid la ilaha illallah wa huwa itu memang Pak ditekankan untuk iktikaf. Iktikaf itu menang ya. Menang disertai pujian-pujian pada Allah yang singkat kata takarub, mendekat pada Allah. Lah maksud diamnya itu apa sih? Diamkanlah ruhmu dari hubus syahwat. Lewat kendaraan puji-pujian iku akan bisa takarub, mendekat pada Allah. Bukan berarti Allah itu jauh, Allah itu dekat, cuman awak dewi sing ora rumangsa dekat. Ngaten lho. Karena la ilaha illallah Pak. Secara otomatis nek namanya takarrub ya kudu masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta.
baru maksud dan tujuan itu akan tercapai. Satu. Nomor dua, tentang masjid. Ya ayyuhalladzina amanu apa kunure mana ini kalau yang disebut memakmurkan masjid ini kalau innama ya'muru masajidallahi man amana billah lah ngerti nggih. Yang dikatakan orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Tergantung. Kalau jawabnya saya di hukum syariat, iman yang belum ihsan sudah bentuknya masjid bangunan. Kita meramaikan dengan bentuk tablet, digunakan untuk bersolawat dan baca Al-Quran, dan iku yakmur, memakmurkan, meramaikan. Selalu setiap waktu terus ada, gak sampai putus. Iku yang disebut innama ya'muru ya. Tapi kalau kita tarik dari hakikat, ya'muru memakmurkan masjid iku masjid yang bukan bangunan ini. Bangunan yang ada di alam muhadharah niki bukan. Di jagat jasad iki bukan, di jagatnya ruh. Jagat dunia niki nggih terbatas Pak, nggak musola terbatas, nggih rumah terbatas, nggih masjid juga terbatas. Kalau di dalam jagatnya ruh tak terbatas, dimanapun ada. Siapa yang dimaksud orang yang memakmurkan masjid? Walaupun di sawah. Di sawah itu bahasa syariate, hakikate hati duduk di Baitullah, itulah tanah suci Mekah, tanah suci yang niku. Tanah atau zaman, tempat atau makan, bukan makan nasi itu bukan loh, makan itu panggonan tempat yang sudah terbebaskan dari kepentingan hawa nafsu. Itu masjid. Sebab masjid itu diterjemahkan Baitullah, rumah Allah. Bukan terus Allah butuh rumah, buatan. Satu makom, satu tempat yang disucikan. Itu menglaksana mawon Baitullah itu. Supaya genah, supaya gampang. Gusti Allah iku duwe omah, Gusti Allah ning jero omah iku pedu ana, ngoten lho. Gampang dipaham. Oh, berarti aku kudu masjid, mlebu masjid hakikate Baitullah iku. Sampeyan mlebu masjid iku nek umpama sampeyan tasik wonten kesyirikan, kekufuran atau hubus syahwah, tidak boleh masuk. Perkara najisi ruh sing sampean asta gak boleh masuk. Sama dengan masjid ngeten iki. Coba sampean mlebu sandali aja dicoplok. Digemplang takbir sampean. Wong pitik lho pitik. Pitik kan gak diakal Pak ya. Pitik munggah kowe diantem ambek kancinge lawang kok. Karena najis. Sandal identik najis, harus kau lepas lah. Sepatu harus kau lepas. Etika, nggak boleh kita masuk masjid manakala membawa perkara yang najis. Begitu juga Baitullah, masjid hakikati, kita tidak akan bisa masuk di dalamnya manakala ruh masih berkasih mesra dengan selain Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum innallaha ghafurur rahim. Kau akan dicintai, diterima, disuruh masuk Allah manakala kau mengikuti Muhammad. Nah, beres pun. Nih, iku bisa kita kon iku mang dua ya. Nih, wonten boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iku mukhlason niku wau, ilmu tauhid memang sulit dimengerti dan juga dipahami. Maka dari itu saya mau tanya, ada wujud bil kharij, ada wujud bidihni, dan juga ada wujud bil adhan. Dan pertanyaan yang kedua, sampean genano apa wujud telu mang iku Arab to Jawa nih wong-wong iki cetha ngoten lho. nggih kula boten semerap, cuman kepireng ngoten. Terus kula kepingin semerap ngoten Gus. Ngoten. Oh. Nggih. Terus sing nomor kali niku wonten puji sekawan, puji hudus alal hudus, kotim alal kotim, hudus alal kotim, kotim alal hudus. Artinya apa? Iku basa Arab. Jawa no. Sita sampean iki ngadepi wong Arab apa wong Jawa? Wong Jawa. Lah. Nggih, puji kotim alal hudus, puji ni Gusti Allah dumateng makhluke. Puji hudus alal kotim, puji ni makhluk dumateng Allah. Lan puji ni hudus alal hudus, nggih puji ni menungso teng menungso. Puji kotim alal kotim, puji ni Allah dumateng Allah kiambek. Namun sing kula tanggultaken, ya zal jalali wal ikram niku mutasyabihai napa ngoten lho Gus. Apa atine dzal jalali wal ikram? Lho ngoten to. Nggih kula mirengi namung ngoten. Sampun. Sampun ngoten mawon, ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wujud itu karena dirinya sendiri, ya. Ada wujudnya itu karena diwujudkan, ya. Ada wujud itu karena dua perkara tadi, perkara yang mewujudkan dan perkara yang diwujudkan. Wis. Kalau kita bahas terhadap wujudnya Allah, ini kita masuk di dalam sifat wajib, ya. Sifat wajib itu enggak boleh enggak, la buddha alaihi, tidak oleh tidak, berarti harus loh ya. Sifat wajibnya Allah iku wujud apa adam? Wujud, oke. Lawane wujud adam, tidak wujud. Lah sifat mokhali wujud yang disebut adam itu jadi sifat wajib makhluk termasuk jenengan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kalau kita wujud, padahal kita makhluk tidak punya sifat? Akhirnya dijawab nengone tauhid la ilaha illallah, karena saya diwujudkan. Paham nggih? Balian nang Allah, lah ngoten nggih. Sehingga ada Sang Maha Wujud, Sang Maha Hidup. Saya hidup karena dihidupkan. Lah gitu dah. Saya wujud karena diwujudkan. Iku ta'liq ngoten. Iku pelajaran ning TK mbiyen. Sehingga kita ning TK dhisik diweni cara untuk melihat Allah. Ini kuwi nek kepingin ruh Allah kuwi delok tandane. Apa? Dunya saisi isine makhluk. Sebab wujudnya makhluk iku ana sing wujudna. Sinten? Allah. Jadi wujude Allah iku tandane perkara sing wujudkan. Iku
Itu waktu di TK dulu Pak ya, waktu di TK dulu. Sehingga sampai kapanpun kita akan ketemu perkara sing gak wujud. Ya iki makhluk. Dikon ketemu Allah, mboten saged. Wong nontok tondoni to. Tondoni. Wis. Nomor 2, ada kolerasi antara Allah dengan sesuatu yang diwujudkan siapa? Bapak Ibu. Kok umpama gak ono bapak mbok yo, gak kira aku wujud lagi tuh nggih. Gak kira aku wujud. Berarti ada perserikatan antara Allah dengan kedua orang tua. Akhirnya muncullah satu hadis namanya birrul walidain. Ridallah fi ridho walidain, sukhtullah fi sukhtu walidain, fi sukhti walidain. Ridane Allah iku digumantungno ridane wong tuwa loro. Terus muring-muringe Allah, marah-marahi Allah iku digantungno nang marahi wong tuwa loro. Sehingga wong Jawa ana ngarani wong tuwa iku minangka pangeran katon lah. Jadi ada kolerasi, ada perserikatan. Bahasa akal menjawab, tanpa bapak mbok ya gak mungkin wujud aku. Lah ngeten nggih. Sik ta kuwi nek metenteng kaya ngono. Apa gak luwih kuwasa Allah iku ndadekno Adam ta? Sadurunge gak ono makhluk namanya manu dijukukno teko minatin tanah, roh dijukukno sangka dene Nur Muhammad, disebut Nur Muhammad sangka zati Allah. Sita nek bahas ning kono iku nek akal gak nuntut. Kok ya kuwi sik metenteng yakin nek gak ono bapak mbok aku gak ono. Iku memang Pak nek dilebono akal kaya ngono. Wis kurang takjub ya apa ketika saat Siti Maryam gak kadek bapak ya meteng. Cara wedhus ngono koset jenenge nggih ya. Jarine koset jarine. Kok iso duwe anak? Nek panggah kuwi kuman ngedepankan akal boten mampu Pak. Harus terhadap ruh atau hati mlebu nangone sifat kudrati Allah. Sik maneh ayo dipikir, ayo dibuka sejarah sing gak masuk akal. Seperti halnya Nabi Yunus, pirang-pirang dino ana njero iwak gede ya gak mati. Lho ngeten to. Akal gak usah harus selalu dikedepankan. Maksudnya apa? Iman sampean kali kula sing ngomong anani wujud sebab dianani diwujudno Allah. Yang kedua ada perserikatan dengan bapak ambek mbok iku cekne ilang. Ojo hanya memakai hukum akliyah saja. Ojo. Sebab hubungan nang Allah iku tidak bisa kita hukumi dengan akliyah. Jangan. Ada hukum yang lebih tua lagi, ada hukum yang lebih tak terbatas lagi, yaitu hukum ilahiyah. Masuk oning gunung. Cara wong adus ojo adus ning kali. Tok ojo yo nyengklunga segara banyune luwih gedhe. Ning kali yo terbatas engko awakmu nyengklungane segara. Artinya wong belajar ojo syariat tok engko dangkal yo nang hakikat. Barulah teng mriku akan menemukan wujud sak temene wujud iku ada di mana. Ternyata
Kalau Allah iku sifate wajib wujud, maka selain Allah itu Adam. Lah letake sampean mengatakan iman sing sakliyane Allah iki wujud, sampean kudu kehilangan kefanaan sakliyane Allah. Makanya di dalam ulama-ulama yang sudah duduk di makrifat ikut teori ini beda. Apa? Ini nek teori kita ning ana syariat kan wujude Allah ditandani wujude perkara sing diwujudke. Lah ngoten nggih. Niki mboten, wujude Allah iku digawe burhan dalil ketidakwujude selain Allah. Baru pun cara ngomong wujud pun sempurna. Ada di situ. Iki syarat harga mati. Anda akan tahu wujudnya Allah kalau Anda itu sudah tidak wujud. Bahasa makalah ini, man ro'ani sing sapa wonge ndelok aku. Wujudku maksudnya ya. Rusaklah, hancurlah kau. Al-A'raf 143 Allah katakan, Musa, apabila kau ingin ketemu, kau ingin roh wujudku, lihatlah gunung itu hancur meleleh. Akhirnya si Musa pingsan, hancur sudah, akal lepas semuanya. Itulah maksudnya makrifat Allah, itu ada di situ. Hati fana semuanya. Ini untuk menegaskan pengetahuan tentang sifat wujud. Jadi jangan kau letakkan sifat wujud itu terhadap selain yang tidak bisa kau arani. Jangan. Contoh jaga, jangan kau katakan wujud. Kita tidak akan mengatakan wujud jaga ini, atau tidak beriman kalau jaga wujud, manakala imanmu itu sudah pada wujud yang sesungguhnya. Sebab apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Tidak bisa. Perkara yang tidak wujud tidak akan pernah bisa melihat perkara yang wujud. Berarti yang melihat perkara yang wujud ya yang wujud. Berarti sing delok Allah iku Allah sendiri. Niki kula mengklarifikasi ajaran Sesiti Jenar. Beliau mengatakan ingsun Allah. Awas keliru sampean. Roh atau manungso tunggal sampai Allah, awas. Beliau mengajarkan tidak seperti itu. Sumber beliau mengajarkan surat At-Toha ayat 14. Sumber mengatakan beliau mengajarkan kita adalah surat Al-Anbiya ayat 25. Di situ. Cuman berhubung kita punya tafsir, menafsiri keliru, ya akhirnya mengatakan sesat. Nah, kan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kudus ala kudus, kodim ala kodim, kudus ala kodim, kodim ala kudus. Apa sih kudus? Kudus sesuatu yang baru datang. Berarti makhluk. Iku kudus. Nek kodim sesuatu yang tidak awal, tidak akhir. Sesuatu sing lawas loh Pak. Iki nek masuk dalam sifat wajib Allah, kidam, ya. Sifat kidam Allah. Wis. Pujine kudus ala kudus, menungso nang menungso. Puji iku mesti baik Pak. Puji niku mesti perkara yang baik.
pujine menungso nang menungso iki ana hubungane kali hablum minanas. Hablum minanas. Jenengan kali kula. Endi sing disebut hablum minanas? Ya perkara-perkara yang ada kaitannya dengan hukum syariat. Kula Islam, jenengan Islam. Maghrib wae salat ya kudu salat. Iki berarti menjaga kudus ala kudus. Sosialisasi bermasyarakat ikulah kudus ala kudus. Kita tetanggan, Pak. Ning Islam diajarkanlah kudus ala kudus, gotong royong. Wis tanggane duwe gawe nyunatno kudus ala kudusi kita rewang. Walaupun gak dikongkon tetap kita rewang. Tonggo kepaten ya wadi walaupun gak dikongkon kudus ala kudusi ya kuno ikut mensucikan, memandikan ya, dan lain sebagainya. Kudus ala kudus. Kalau ini tidak panjenengan jaga Pak, kudus ala kudus, tonggo kepaten metingkrang ning arep omah. Lah ahlinya nangis repot juga kono repot. Ade metingkrang rokokan. Jajal piye? Berkata apa mereka? Udah sawung gendeng. Gak iso dikumpul tonggo lah ngeten nggih. Nah, kudus ala kudus. Sekarang kodim ala kodim letaknya di mana? Nek mau kudus ala kudus, saiki kodim ala kodim letaknya di mana? Di mana-mana. Ya di awal, di akhir. Tidak hanya memberikan sampean makhluk manusia, Allah juga merahmankan terhadap seluruh alam. Iki pujine Allah terhadap dirinya sendiri tanpa berserikat, tanpa minta bantuan terhadap siapapun. Lah niku Gus, lah apa nek Gusti Allah iku kudus kodim ala kodim kok yo muncul malaikat, ngongkon malaikat, ngutus malaikat jabut nyawa mencatat. Gusti Allah repot tah misalnya ngono. Jenengan iku nontok kudus ala kudus, gak nontok kodim ala kodim. Ya muncul malaikat. Coba hidup dalam malaikat siapa? Ayo balik nang Allah maneh, baru terciptalah kodim ala kodim. Sekarang kudus ala kodim. Mohon maaf, menungso pujine nang Allah. Diletai fa'budu hada siratul mustaqim. Lungguhmu makrifat atimu nang Allah. Yaitu kudus ala kodim. Lah, kodim ala kudus ya apa? Bentuk rohim sampean kali kula. Mendapatkan rohman, mendapatkan rohim. Jenengan kali kula niki dituntun oleh Allah, bukan nuntuni karena mukhlason, mboten, estu mboten. Sampeyan aja delok menungsone. Sampeyan iman sing nuntun sampeyan seongkok makhluk mukhlason, iman sampeyan batal. Iku dalam tingkatan taraf tauhid la ilaha illa anta wa ana lho Pak nggih. Mboten angsal. Itu sesungguhnya Allah sendiri sing bimbing kita. Makanya dalam ilmu kejawen sapa sih guru sejati? Ya gitu tak? Sebetulnya Allah sendiri. Munculnya guru mesti ono murid. Gak muncul guru nek gak muncul murid. Iki kan sik dua toh Pak. Nanti kalau sudah lenggah estu wis gak ono guru, gak ono murid. Itulah namanya ahad Pak ya. Di situ. Terus ada lagi ya tadi. Dzul jalali wal ikram. Wis itulah cara hak mutlak. Dzul kan duweni nduduhno predikat, nduduhno subjek, menunjukkan yang memiliki. Ya. Jalali wal ikram.
apapun sifat maksoni dheweke, sifat kuwasane dheweke, tidak ada yang bisa untuk menghalang-halangi. Allah menjadikan Muhammad sebagai utusane Rasul yang terakhir. Sinten sing iso halang-halang? Bahkan sebelum muncul namanya Muhammad, sebelum muncul namanya makhluk manusia, Allah kan sampun dawuh, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Malaikat setinggi Banul Jan gak iso ngalang-halangi. Kan dihalang-halangi ini. Ya Rob, ya Tuhanku, apakah tidak cukup kami malaikat begitu banyak tiap saat bertahmid, mensucikan dirimu, bersujud, ada yang macam kok sampai arepin ndadekno makhluk manusia di atas bumi, apa mboten ndadekno ngalirno darah? Bapak Ibu, nyatane saged kehalang-halangan? Mboten saged. Itulah sifat jalal Allah. Itulah sifat jalal Allah, sifat kemuliaan Allah yang tidak bisa yang menandingi. Karena apa? Bahasa la ilaha illa ana, selain yang wujud tidak ada, termasuk malaikat. Bagaimana perkara yang tidak ada bisa menghalang-halangi yang ada? Al-haq laisa bimahjubin. Allah al-haq itu tidak bisa dihalang-halangi dengan apapun atau siapapun, nggak bisa. Wa innamal mahjub, sesungguhnya yang terhalang itu adalah anta, dirimu. Sebab apa? Sebab dirimu kau katakan ada. Itulah yang menyebabkan terhalangnya dirimu dari dirimu sendiri. Masih bingung? Ini Pak, iki lho Pak, teraan nambah apa? Megek, ngerti megek? Apa ya? Gak owah, gak geser, gak apa ae. Tidak akan terhijab ini. Itu maksudnya al-haqqu laisa bimakjubin. Allah itu tidak terhalang. Sebab di mata Allah, selain Allah itu la maujud, tidak wujud. Ini persoalan ini. Tidak terhalang. Wa innamal mahjubu, sedangkan yang terhijab, tertutup, terhalang-halangi itu anta. Anta itu berarti dirimu. Yang kau anggap dirimu itu wujud. Berarti kita belajar untuk masuk terhadap ketidakwujud diri kita supaya bisa sampai pada wujud yang hak. Bon, di situ. Caranya piye? Untuk merontokkan sifat wujud kita yang merasa wujud itu karena diwujudkan. Kembali lagi kepada kuncinya adzikru bisiril asrar.